Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini, yang mana masih pada bab kedua, dengan materi norma dan keadilan. Adapun pada minggu ini, Ibu akan membahas mengenai subbab yang kedua, yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, yaitu adalah aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena perbedaan individu sebagai makhluk individu. Manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain yaitu yang pertama, pedoman dalam tingkah laku, yang mana norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial, yaitu tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaan terletak pada sanksinya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut IVDK, negara hukum mengandung 3 unsur berikut. Yang pertama, supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang mereka harus dihukum jika melanggar aturan. Yang kedua, equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Dan yang ketiga, human right, atau diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik. Selanjutnya, keadilan berasal dari kata dasar adil. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu yang mana suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dalam kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua, keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang jadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Pengenaan hukum dapat dibedakan dari segi berat, ringannya seperti teguran atau peringatan. Pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, pembatasan sanksi
IT fisik, amputasi dan pidana mati. Selanjutnya, penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik kembali sebelum kembali ke tengah-tengah kehidupannya. Dijatuhkan hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran itu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan kesalahan yang membahayakan orang lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Pasal 10 menyatakan bahwa hukum pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Adapun hukuman tambahannya meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian setelah kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silakan mengerjakan tes 2.6 halaman 52 dan 53. Silakan mengerjakan juga tabel 2.3 halaman 53. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika terdapat salah kata, Ibu minta maaf. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan dapat menyimak penugasan yang Ibu berikan, serta dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline di Edmodo. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.